Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi Al-Munawar, NIM 2130602249. Dan perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 2130602220. Perkenalkan, nama saya Ana Maria, NIM 2130602222. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori permintaan Islam. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Nah, hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Pengertian hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan tersebut terhadap suatu barang. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Hal tersebut bisa terjadi karena kenaikan harga menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan di atas. Yang pertama, kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Hal tersebut membuat para pembeli memilih barang lain yang tidak mengalami kenaikan harga atau mengurangi pembelian barang yang mengalami kenaikan harga. Di dalam Islam, pemikiran ekonomi, perilaku ekonomi ini pernah dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam masa silam, yaitu Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan permintaan antara harga. Secara teori, hukum ini dijelaskan, yaitu manakala pada suatu pasar terhadap permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak sehingga barang yang tersedia pada produsen tidak memenuhi semua permintaan tersebut, sehingga untuk membatasi jumlah pembelian, produsen akan menaikkan harga tersebut dapat dikenal oleh pasar. Tanpa dikenal, tidak mungkin produk itu dapat diterima apalagi disenangi. Kegiatan untuk membuat agar suatu produk itu dapat dikenali saja tidaklah mudah. Sebagai gambaran real dapat dibayangkan pada keadaan yang ada di sekitar kita sendiri. Banyak produk yang dipasarkan, penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara menaikkan harga jual produknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat, walaupun harga barang tersebut tidak berubah. 2. Harga barang-barang lain yang terkait permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik. 3. Selera permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis sekarang ini masih rendah. Sebaliknya, sepatu olahraga dengan alas tebal dan sebagainya semakin meningkat. Hal itu terutama karena ada perubahan selera. Kurva permintaan. Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya. Pembelian barang ini akan mempengaruhi harga barang di pasar. Maka dapat diketahui berapa besar perubahan permintaan terhadap perubahan harga atau sebaliknya. Apabila kita amati bahwa besarnya suatu perubahan terhadap permintaan ini sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang tidak sama dari satu titik ke titik berikutnya. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan ikut turun. Analisis konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada Monzer Kaf yang mengembangkan
pemikiran ini dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat, kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian. Adanya mudarabat, para pelaku ekonom harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen yang berlaku akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi. Berikut ini adalah beberapa instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi dan bisa memaksimalkan kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen yang berlaku akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi. Berikut ini adalah beberapa instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi melalui dua periode, yaitu periode 1 dan 2. Pada pengenaan zakat periode 1, Z1 akan mengurangi M1 yang dapat dialokasikan untuk C1. Jika tidak ada tabungan atau pinjaman, maka final spending M1 sama dengan FS sama dengan C1 tambah Z1 sama dengan M1. Jadi kesimpulannya, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Berdasarkan mengenai teori permintaan Islami, terletak pada sumber hukum yang digunakan bahwa adanya batasan-batasan secara Islami dalam pandangan permintaan Islami dari beberapa pandangan yang berbeda tentang komoditas serta tujuan yang ingin dicapai. Sumber utama teori dari permintaan Islami adalah Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian makalah yang dapat kami sajikan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya. Baiklah, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.